Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di surga atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami peristimewa hari baru ini. Pada saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh diri kami agar kami mampu memahami kebenaran firman-Mu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, pengalaman perjumpaan tentu saja mendatangkan suasana penuh bahagia, suasana kegembiraan dengan siapapun yang kita jumpai. Dan tentu saja dalam Injil suci yang kita dengarkan pada hari ini, perjumpaan itu dialami oleh beberapa orang bersama dengan Yesus. Lalu kemudian di balik perjumpaan itu, rupanya mereka mengikut Yesus kemana Yesus pergi. Dan walaupun mula-mula bagi para murid ini adalah ujian, ini adalah cobaan, karena sejauh mana mereka mampu untuk melepaskan segala sesuatu lalu kemudian menjadi pengikut Yesus. Dan dalam Injil suci yang tadi kita dengarkan, ada beberapa pribadi, ada beberapa orang yang dengan rela mau mengikuti Tuhan Yesus, yang dengan rela mau tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di mana saja dia berada. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tanpa kita sadari, dalam keseharian hidup kita pun sesungguhnya kita juga sudah mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Yesus dalam kehidupan kita. Misalnya dalam hal berdoa, entah itu doa pribadi, entah itu doa secara komunitas, maupun dalam kelompok-kelompok kategorial, ataukah pada saat mengikuti perayaan-perayaan liturgi seperti perayaan Ekaristi, yang adalah puncak dari seluruh perayaan dalam gereja Katolik. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan perjumpaan-perjumpaan itu, seharusnya kita sungguh mengalami akan kehadiran Yesus dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam kelompok kategorial kita, dalam kehidupan keluarga kita yang tidak kalah pentingnya. Dan karena itu, tergantung dari kita Bapak Ibu Saudara, dengan perjumpaan itu, dengan pertemuan itu, apakah kita juga seperti mereka yang dikatakan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi,
untuk setia mengikuti Tuhan Yesus dalam kehidupan, ataukah malah kita pergi? Kita berharap dengan perjumpaan itu kita sungguh dekat, kita sungguh menyatu dengan Tuhan Yesus, entah itu dalam doa pribadi, dalam kelompok, entah itu dalam kombas, tapi juga ketika kita mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah selalu mengundang kita. Tuhan sudah selalu menjadi inspirasi bagi kita. Mari kita temui Dia, mari kita jumpai Dia demi untuk menyempurnakan kehidupan kita. Mungkin tidak mudah bagi kita, tetapi kita berusaha, karena ketika kita bersatu dengan Dia, ketika kita makin melekat dengan Dia, kita sungguh akan mengalami kasih, sukacita, dan sejahtera, entah itu dalam pribadi kita, tapi juga dalam keluarga kita, dalam komunitas-komunitas kita. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita. Tuhan Bapa yang Maha Baik, syukur bagimu atas sebagian firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Semoga Roh Kudus-Mu menguatkan kami, agar kami mampu untuk melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.